Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Kembali lagi kita belajar IPS. Kali ini tema 1, subtema ketiga tentang Indonesia sebagai negara maritim. Sebelumnya kita sudah belajar kondisi geografis Indonesia. Mulai dari letak Indonesia, baik secara astronomis maupun geografis, kondisi bentang alam, serta flora dan fauna yang ada di Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia loh? Hampir 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya disatukan oleh laut. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim tentu menyimpan banyak sekali potensi yang besar. Baik itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga transportasi. Lalu, apa saja pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim? Di bidang ekonomi, Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Lalu, dengan lautnya yang sangat luas, tentu Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak, terutama sumber daya lautnya. Sumber daya laut tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dan juga dapat menambah peluang pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, baik itu jadi nelayan, bidang perdagangan, bahkan kuliner. Selanjutnya, sumber daya alam Indonesia yang banyak dan menarik ini menjadikan Indonesia berkembang di bidang objek wisata. Indonesia terdiri dari 13.000 pulau lebih. Setiap pulaunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bayangkan anak-anak, dengan perbedaan tersebut, Indonesia menjadi kaya sekali dengan keragaman budayanya. Mulai dari keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, religi atau agama, dan juga seni serta budaya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik itu antar pulau maupun antar negara. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya teknologi komunikasi. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu, seperti pecinan dan kampung Arab. Dan selanjutnya, terjadi perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Salah satunya, misalnya contohnya adalah kemajuan teknologi di bidang pelayaran. Kondisi geografis ini pun berpengaruh terhadap transportasi masyarakat. Yang pertama, hal ini menyebabkan banyaknya jenis transportasi yang beragam. Mulai dari transportasi jalur darat, jalur laut, bahkan udara. Indonesia sebagai negara kepulauan memacu bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Selain dampak positif, ada pula dampak negatifnya. Yang pertama, timbul budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Yang kedua, perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia akibat pengaruh dari budaya asing. Yang ketiga, masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing daripada budayanya sendiri. Dan yang keempat,
Di bidang ekonomi, harga barang kebutuhan di suatu pulau berbeda dengan harga barang di pulau lainnya. Hal ini karena dipengaruhi oleh proses distribusinya. Misalnya, harga di Pulau Jawa berbeda dengan barang di Pulau Kalimantan. Karena dalam proses distribusinya untuk ke Kalimantan membutuhkan lebih alat transportasinya. Itu dia pengaruh Indonesia sebagai negara maritim. Ayo anak-anak, kita belajar untuk selalu mengembangkan dan menjaga seluruh potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Dan juga jangan sampai terpengaruh oleh dampak negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.